tidak lebih dari, karena kita sudah setengah 9 ya, jadi tidak lebih dari 30 menit saya kira, Ibu Dewi. Silakan Ibu. Baik, saya bisa share screen? Boleh nanti dibantu host. Iya. Saya coba ya. Sudah di co-host Bu Dewi. Sudah ya, baik. Sudah muncul? Ya. Sudah Ibu, Ya. silakan. Sudah ya. Baik, selamat malam Tabea Sampurasun. Senang sekali saya malam ini bisa bergabung memenuhi undangan dari kawan-kawan Lakpesdam Sulawesi Tenggara ya, PWNU. Kesempatan ini saya juga merasa sangat terhormat begitu karena begitu banyak empati dan simpati dari katakanlah kawan-kawan yang memang merasa apa yang kami alami itu adalah bagian dari perjuangan bersama bagaimana kita menyelamatkan keindonesiaan kita gitu ya. Saya malam ini ingin sedikit memberikan gambaran juga terkait bagaimana sebetulnya peran perempuan adat ya, berteguh di tanah leluhur, merawat tradisi, mempertahankan ruang hidup dan kebudayaan gitu ya. Jadi apa yang kemarin terjadi itu bagian dari puncak gunung es ya, bagaimana diskriminasi ini masih menjadi sebuah fakta yang tidak bisa dipungkiri ya, meskipun kita sudah 75 tahun menjelang kemerdekaan. Nah, masyarakat adat Karuhun Sundawitan ini sebetulnya terbentuk atas sebuah kesamaan asal-usul leluhur dan ikatan spirit magis religius gitu ya, dengan tanah dan airnya. Kami berpusat di satu kecamatan Cigugur Kuningan, Jawa Barat begitu ya, di lereng Ciremai, gunung tertinggi di Jawa Barat. Dalam makna filosofis, Sundawiwitan ini juga merupakan sebuah ajaran spiritual leluhur Sunda yang memiliki sebuah kesadaran asali ya, kesadaran spiritual manusia Sunda, sadar pada hukum kepastian yang maha kuasa, teguh pada janji menjaga cara ciri manusia atau karakter manusia dan karakter bangsa. Itulah yang menjadi spirit gitu ya. Dan di Cigugur sendiri, kami memang bertumbuh mengikat diri sebagai sebuah komunitas, tidak bisa terlepas atas peran sosok tokoh lokal begitu, yang bernama Pangeran Sadewa Madrais Alibasa, di mana beliau pada zamannya merupakan tokoh yang memang menjadi tokoh penggerak gerakan kebangsaan gitu ya, karena hidup di zaman era penjajahan gitu, dan pendalaman spiritual itu sebetulnya bagian dari sebuah gerakan kebudayaan menumbuhkan nasionalisme begitu. Dan kita juga mengetahui begitu ya bagaimana sebetulnya ancaman penghancuran terhadap nilai-nilai lokal atau spiritualitas lokal ini sebetulnya menjadi sebuah skenario global gitu ya, bahwa kita ada temuan bahwa untuk menghancurkan atau mengalahkan sebuah bangsa yang besar gitu, tidak perlu mengirimkan pasukan perang. Ini kita kutip dari The Art of War ya. Bagaimana sebetulnya dengan Halo? Halo? Suara hilang.
Halo, suara Ibu Dewi hilang ya? Ya, Sinyalnya mungkin. mungkin ada gangguan sinyal. Coba kita tunggu Ya, lagi. mungkin di Ya, Ibu Dewi keluar. Halo, Ibu Dewi. Mungkin akan masuk lagi kayaknya. Iya. Oh, terputus barangkali. Kita tunggu sebentar, Bapak Ibu, Ya. mohon bersabar. Barangkali ada gangguan sinyal di Ibu Dewi. Ya. Apakah Ibu Dewi sudah masuk? Host? Ya, sudah masuk Ya. lagi. Oke. Di Masih unmute. Halo di Ibu mute? Dewi. Oke, mohon maaf terputus ya. Ya, silakan Sinyalnya lanjut, Ibu. tenggelam tadi. Ya, dan bagaimana kami mempertahankan tradisi itu sebetulnya dengan berangkat dari mempertahankan sistem hukum adat yang mengatur baik hukum kelahiran, perkawinan, juga pemulasaraan hingga kematian gitu ya. Dan kami tumbuh di dalam satu pusat budaya yang kami namakan Paseban Tripancatunggal yang memiliki nilai-nilai filosofi juga gitu terhadap kesadaran kemanusiaan dan kebangsaan gitu. Dan kegiatan-kegiatan merawat tradisi itu kita tumbuhkan lewat gerakan-gerakan kebudayaan. Jadi seni bukan sekedar untuk tontonan, tetapi juga sebagai tuntunan. Sembari juga mendorong upaya advokasi dari berbagai diskriminasi yang ada, gitu, baik hak sipil, ekonomi, dan kebudayaan. Karena di dalam perjalanannya sebagai warga bangsa ada upaya-upaya kematian keperdataan gitu atas belum hadirnya negara secara utuh untuk perlindungan masyarakat hukum adat Karuhun Sunda Wiwitan. Beberapa Dewi, mohon upaya maaf. inventar, ya? Share screen-nya belum terlihat di peserta. Oh, belum terlihat ya? Iya. Oh, yang terlihat apa? Belum terlihat? Belum, Ibu. Oh, mohon maaf. Jadi gimana nih? Ya, sambil berjalan aja mungkin delay ya. Jadi intinya memang sejauh ini kami juga meskipun dengan undang-undang Adminduk sudah di judicial review, tapi masih dalam proses dan terbukti bahwa apa yang terjadi pada kami beberapa waktu lalu adalah belum tuntasnya kehadiran negara dalam melakukan pengayoman dan pelayanan gitu. Sekarang sudah muncul belum? Belum muncul? Belum. Sebentar. Ulang kali, Teh Kanti. Iya, baik. Ya, saya tidak akan terlalu membahas lebih lanjut tentang hak sipil, perkawinan begitu ya, karena mungkin sudah banyak juga kawan-kawan mengetahui. Tetapi juga di dalam perjuangan-perjuangan kami di dalam hak-hak sipil juga kami beberapa tahun terakhir ini mengalami tantangan ketika mulai munculnya upaya-upaya perampasan hak-hak komunal begitu ya, aset-aset berupa tanah ulayat. Karena memang selama puluhan tahun kami lebih berfokus pada hak-hak spiritual, sejatinya memang kami agak cukup
lalai gitu ya dalam mempertahankan hak-hak ulayat begitu. Sekarang sudah muncul screen-nya? Ya, sudah Ibu. Sudah. Ya. Silakan. Beberapa tahun lalu kami sempat juga berhadapan dengan upaya-upaya eksploitasi geotermal ya, dan kami berhasil untuk mengkonsolidasikan perlawanan bersama jaringan masyarakat lereng Ciremai, karena kami merasa bahwa proyek geotermal itu akan betul-betul menghancurkan ruang hidup dan kebudayaan masyarakat gitu, karena apalagi dengan perempuan adalah kelompok yang paling rentan terhadap upaya-upaya pencerabutan sumber daya alam gitu ya. Dan ketika di dalam proses-proses selanjutnya kami mempertahankan tanah dan hutan adat, kami juga dihadapkan lagi-lagi pada stigma ya, stigma ketika di pengadilan, bagaimana perlakuan hakim itu mencibir kami, tidak menghargai keberadaan masyarakat adat dengan alasan legal standing gitu ya. Dan bagaimana di dalam persidangan ini kami juga digeruduk oleh kelompok-kelompok intoleran dengan tuduhan komunis begitu. Kita sekedar bisa mendokumentasikan saja perlakuan-perlakuan hakim yang sangat merendahkan gitu ya. Dan foto ini bisa lebih berarti ya. Jadi bagaimana perlakuan-perlakuan dari mulai dari bawah gitu ya, tingkat pemerintahan terendah sampai yudikatif begitu ya. Yang menjadi dasar dari tuntunan hukum adat kami adalah manuskrip, di mana manuskrip adalah tinggalan tertulis dari leluhur kami yang di dalamnya itu mengatur, menegaskan bagaimana hukum tata adat komunitas gitu. Namun di dalam persidangan bukti-bukti manuskrip ini menjadi tidak ada artinya gitu, dibanding dengan katakanlah surat pernyataan seorang mantan kepala kampung gitu ya. Nah sehingga kami dengan terpaksa melakukan upaya-upaya untuk bertahan ya dalam eksekusi tanah adat di 2017 lalu. Dan ini gerakan ini memang cukup beresiko terhadap gerakan perempuan begitu, tetapi puji Gusti, puji Rahayu kami masih dilindungi oleh Yang Maha Kuasa gitu ya. Karena kami juga harus berhadapan dengan alat-alat berat untuk dozer gitu ya. Dan perempuan menjadi garda terdepan gitu. Selain itu kami tetap juga merawat apa yang kami miliki gitu, karena buat kami mungkin bangsa ini masih butuh waktu untuk menemukan kembali jati diri bangsanya gitu. Dan ketika kami dengan tekun masih merawat tinggalan-tinggalan itu, terutama manuskrip-manuskrip yang terdiri dari puluhan ribu halaman gitu, kita selamatkan pelan-pelan, kita transliterasi, kita digitalisasi gitu. Dan ini kami transformasikan kepada generasi muda gitu. Persoalan yang menjadi hal yang cukup menggemparkan dan buat kami ini adalah sejarah buruk juga gitu. Bagaimana ketika sesepuh adat kami sudah meminta disiapkan untuk disiapkan lahan untuk bakal makam gitu ya. Dan kami merasa itu di tanah milik sendiri. Dan juga kami tidak menghilangkan tradisi gotong royong bersama masyarakat, karena untuk diketahui juga masyarakat lereng Ciremai itu tumbuh nilai toleransi, hidup rukun dalam keberbedaan itu bukan sekedar pada periode
periode leluhur kami, buyut. Tetapi lereng Ciremai itu bahkan prehistoris yang menunjukkan bahwa silang budaya, dinamika kebudayaan hadir di lereng Ciremai itu tanpa ada kekerasan, gitu. Sehingga kita bisa hidup dalam keberbedaan, dalam satu rumah beragam agama, dan pada pembangunan bakal makam itu juga dilakukan oleh multi agama, gitu, karena kami merasa masih satu keluarga. Namun yang tidak disangka adalah secara tiba-tiba, gitu ya, kami juga cukup kaget dan tidak menyangka responnya seperti itu ketika batu nisan yang akan menjadi ciri atau nisan itu sudah berdiri, gitu ya. Kami mengistilahkannya itu batu satangtung. Jadi demikian resistennya, gitu, dan kelihatan ketika masyarakat yang mengatasnamakan keberatan itu juga dihadirkan dari luar, begitu, bukan dari masyarakat setempat. Jadi ini juga sebetulnya bersamaan dengan upaya kami dalam mengajukan atau memperjuangkan pengakuan masyarakat hukum adat, masyarakat Akur Sunda Wiwitan, gitu. Saat itu masih ada resistensi dari pemerintah daerah hingga kami berupaya memperjuangkan pendekatan kepada partai pengusung Bupati Kuningan, gitu ya. Dan sebetulnya sejak April sudah ada bahkan instruksi dari DPP ini bukan dimaksudkan sebagai tekanan, tetapi sebagai partai pengusung mereka merasa perlu mengawal pelaksanaan pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat adat. Namun beberapa bulan surat itu tidak dilaksanakan, sehingga akhirnya juga muncul hal-hal yang akhirnya mencing situasi yang kondusif, gitu ya. Jadi sebetulnya masa yang dimengerti yang terisi untuk bagaimana menemukan momentum katakanlah bisa menghasilkan itu. Dan setelah setelah ada upaya penyegelan, gitu ya, dan kami juga mengapa sebetulnya tidak merasa saat itu tidak merasa perlu mengikuti prosedur perizinan, gitu. Karena untuk mendirikan makam di lereng Ciremai itu sudah menjadi tradisi, gitu ya, di tanah sendiri membangun makam-makam yang bahkan dibangun oleh masyarakat yang masih hidup, gitu, orang yang masih hidup, gitu. Jadi bahkan tidak perlu IMB, gitu. Namun yang menjadi perlakuan diskriminasi terhadap kami adalah kami diminta dicari-cari alasan untuk harus memproses IMB, gitu ya. Dan juga surat yang dimunculkan dari kepala desa seolah-olah ada keberatan, gitu. Dan sampai sekarang pun akhirnya masyarakat lokal itu ya merasa kecewa, gitu ya, karena tradisi yang berabad itu sebetulnya sudah berupaya dijaga, nyaris di tanggal 20 Juli itu bentuk fakta yang nyata bagaimana secara begitu ya ingin menghancurkan kebinekaan yang sudah terjaga, gitu. Bahkan secara dari pemerintah pusat sebetulnya kami juga sudah mendapat apresiasi sebagai ikon Pancasila, gitu. Desa Pancasila. Jadi tidak sinkronnya kebijakan antara pusat dan lokal, gitu.
Hilang lagi. Halo, Ibu Dewi. Kayaknya hilang lagi, Bu. Hilang lagi suaranya. Sinyalnya di beliau kayaknya kurang bagus ini.